Halo Sobat Juri Nusantara, balik lagi dengan kita Barbar Juri dengan gua Mr. Pleci dan partner gua Mr. Bon. Kali ini kita mempunyai segmen baru, Brad. Apa nama segmennya, Brad? Basis. channel. Sebelum lanjut, Jangan lupa like, komen, subscribe, and share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. jadi seperti janji kita tadi, kita akan membahas segmen yang baru, itu basis itu bahas mistis. Di segmen kali ini kita akan membahas tempat-tempat mistis di daerah Bandung dan sekitarnya, dan juga pengalaman mistis kita dan kru-kru kita masing-masing. Jadi apa yang mau kita bahas, Tad? Preci? Apa ya mau bahas? Katanya mah di daerah Bandung tuh ada rumah sakit yang terbengkalai. Iya. Sudah terkenal banget ya ceritanya. Ada rumah sakit yang sudah terbengkalai sekitar 20 tahun. Lebih? 20 tahunan itu ada di Jalan Panatayuda. Udah pasti tahu ya, namanya BMC, Bandung Medical Center. Jadi kita mau bahas lokasi itu karena menurut kita lumayan Menyeramkan. Karena rumah sakit aja udah identik dengan seram, Ustaz. Apalagi ini yang kosong. Iya. Lebih serem lagi. Udah terbengkalai kali ya. Udah terbengkalai lama. Jadi yuk kita tarik sejarah yang lalu. Sebenarnya rumah sakit ini nggak ada kisah kayak gimana. Artinya zaman dulunya bukan rumah sakit bekas apa atau apa. Jadi sebenarnya cuma rumah sakit yang terabaikan aja sebenarnya. Terabaikan. Jadi rumah sakit ini tuh sebenarnya tuh bangunan bekas Belanda. Ya bangunan bekas Belanda ya. Kadang orang bilang juga banyak yang angker gitu, ada noni, ada hantu menir dan lain-lain. Jadi ini tuh rumah sakit bekas bangunannya bekas Belanda yang jadi rumah sakit ini apa namanya? Dulu tuh Sartikasi ya. Jadi tahun 95 itu rumah sakit itu tuh namanya jadi Sartikasi. Tapi berubah lagi katanya. Iya, pindah lagi dari yang sekarang BMC di Taman Panatayuda itu. Dulu tuh Sartikasi itu di situ. Terus dia pindah ke Jalan Muhammad Toha. Tapi ganti nama. Bukan Sartikasi lagi, jadi Bayangkara Sartikasi. Setelah dari situ pindah lagi, balik lagi ke PT. Nah, tahun 2000 itu. Tahun 2000 tuh udah jadi BMC. Jadi tahun 2000 tuh baru jadi BMC itu. Sebelumnya Sartikasi. Udah jadi BMC dan sempat beberapa kali renovasi juga. Ada sempat perbaikan lah, karena bangunan juga namanya bangunan tua bekas Belanda kan. Sempat perbaikan tapi jadi terbengkalai itu karena Pemiliknya ya. iya, ownernya kebetulan meninggal dunia. Jadi lagi dibangun, lagi direnovasi, meninggal dunia. Akhirnya nggak dilanjutin proyeknya ya lagi ya karena lagi dibangun hanya butuh modal mungkin kan. Ownernya keburu meninggal dunia dan jadi nggak ada yang ngurus. Terbengkalai. Nah, semenjak terbengkalai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan lain-lain seterusnya timbullah cerita-cerita yang nggak sedap di daerah situ. Maupun warga Bandung dan warga sekitar juga. Jadi ada cerita-cerita mistis lah. Tapi sekarang udah nggak bisa dimasukin. Jadi ya sayangnya itu sekarang tuh udah nggak dibuka untuk umum. Jadi makanya kita masukin ke segmen basis ini karena tempatnya udah nggak dibuka untuk umum. Jadi kita nggak bisa eksplor ke sana. Pengennya ke sana sih ya. Pengennya ke sana, tapi ya kita juga gua agak beruntung juga sih sama si Abah. Ya. Jadi gua sama si Abah itu sempat ke sana loh. Ke sana? Jadi waktu sekitar 6 tahun 7 tahun lalu kita nyempet ke sana waktu masih dibuka. Dulu tuh ingat bayarnya itu cuma 5.000 Per orang 5.000. Jadi masuk ada yang nagihin tiket, nggak tahu siapa. Kayaknya sih kalau nggak salah si supir angkot di situ, daerah situ banyak angkot kan. Jadi mereka nagihin tiket gitu untuk biaya masuk ke rumah sakit itu. Nah, ada juga kuncinya. Ada kuncinya. Jadi mungkin ada yang lebih serius kali. Kalau kita kan cuma Malaysia dan lain-lain, mungkin karena ada yang lebih serius untuk uji nyali dan lain-lain, ada yang bisa nyawa kuncian di situ. Kebetulan waktu kita kesana juga ada yang lagi nyawa kuncian ya Pak? Ya, kalau kesana tuh orang Jakarta ya? Orang Jakarta, jadi dia nyawa kuncian untuk biar bisa naik ke
lantai yang paling menyeramkan. Tapi lu naik ke atas kan? Naik, Naik. nggak boleh tapi gua naik. Mantap. Jadi kalau nggak salah tuh ada 3 lantai di situ tuh. Jadi di bangunan itu tuh bangunan 3 lantai yang nanti kita kita liatin denahnya ya sama foto-fotonya. Jadi bangunan itu tuh ada 2 tempat yang katanya ekstrim lah. Apa aja di dalamnya? Yang katanya ekstrim tuh 1 kamar bayi sama 1 lagi kamar jenazah. Iya, kamar jenazah mah pasti udah ya. Udah apa ya? Ekstrimnya ya. Sudah biasa sekali lah dengan rumah sakit itu yang paling ditakutin. Jadi 2 ruangan itu yang katanya paling menyeramkan. Tapi kalau ke kamar jenazah sih gua nggak nemu sih. Kalau ke ruangan bayi kalau nggak salah lantai 1 ya. Ya kalau nggak salah ada 1. Gak tahu Salah lantai sih. 2 sih. Lupa lagi. Jadi gimana ya? Rumah sakit di BMC itu tempatnya tuh lorong-lorong, banyak lorong dia. Tapi lu waktu ke sana, lu ngerasain kan ada aura-aura aneh gitu. Jadi gini ya, dan ya istilahnya denahnya itu kita tuh waktu masuk kan, jadi tuh kayak ada bukan pintu ya kayak lobby gitu dijagain. Kita masuk tuh mentok langsung belok kanan. Udah lumayan sih, udah gimana lah kayak nama baru masuk udah gelap banget ya Pak. Iya. Padahal itu tuh kita jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Udah Oh, nggak malam, udah asap nggak boleh, malam nggak boleh. Jadi udah asap kita masuk sana, udah memang masuk tuh udah ya namanya rumah sakit Kebengkalai lagi kan, lumayan gak enak lah hawanya. Udah masuk belok kanan. Nah di situ yang mulai menurut gue yang paling kerasa tuh di deket lorong-lorong. Ya karena gini lah, lu bayangin ya, ini lorong lurus panjang, depan belokan. Kan kita nggak kelihatan belokan itu, jadi kita tuh anjing apa tuh di belokan. Takut ada yang Takut ada yang gimana, jadi itu yang bikin gua agak ngerasain itu pas lurusan gitu kan, mentok harus belok sini, ada apa nih di pinggir kan takutnya kan, wapal gitu kan, nggak lucu juga. Jadi ya gitu sih paling ya yang gua rasain tuh apa ya, kalau kata orang Sunda apa ya, kalau bahasa Indonesia keung itu apa? Keung tuh serem. Kayak Energinya kuat gitu. Enak pas di ruang-ruang ya, lu bayangin aja nih. Jadi pintu gimana aja ruang rawat, ruang kayak ICU gitu masih ada alat-alatnya. Masih ada alat, masih ada, malah ada yang masih diplastikin ya Pak. Ya, masih ada dibungkus. Kasur gitu kan, gua bayangin jadi kasur nih, kasur ya kasur yang buat di rumah sakit ditutupin kain aja kan, gimana ya? Takutnya pas dibuka masih ada orangnya kan gitu. Jadi ya menurut gua sih oke sih untuk uji nyali itu mencekam sih. Karena gimana bro? ya karena menurut gua, kalau gua pribadi lebih ngerasa ngeri itu di dalam ruangan. Lu tahu nggak mitos-mitos yang terkenal di situ apa? Ya itu sih hantu bayi sih yang paling terkenal. Jadi katanya tuh di situ tuh yang paling ngeri ya, katanya ya urban legendnya orang Bandung tuh, jadi yang ada di situ tuh hantu bayi. Hantu bayi. Katanya, ya gua nggak lihat, gimana gua tahu. Ya katanya sih yang terkenalnya itu, tapi gua belum pernah ngebuktiin juga sih. Tapi dalam waktu mana kesana, mana pernah ngerasain nggak? Atau pernah ngeliat nggak waktu kesana? Enggak, kalau melihat ya, kalau ngerasain yang gua bilang tadi itu ya paling auranya aja sih pas di lorong-lorongnya itu agak kuat. Gue nyempet naik tapi kalau nggak salah cuma sampai lantai 2 ya. Sampai lantai 2. Sampai lantai 2. Nah, itu kan gini ya. Tangga tuh kan jadi dia tuh tangganya gini set kayak tangga Sekolah emergency exit gitu ya. Sini belok lagi pas gua belok sini tuh pas mau ke atas lagi kan anjing ngeri banget sih. Jadi cuma sampai lantai 2 doang. Ya namanya waktu masih SMP lah. Masih belum masih nyalinya juga masih belum kayak sekarang. Akhirnya cuma naik sampai lantai 2 itu ya. Nah, tapi kalau di lantai 2 malah menurut gua biasa aja. Kenapa biasa aja? Jadi di lantai 2 itu depannya itu langsung kaca. Langsung aja. Jadi kaca kita bisa ngeliat keluar dan matahari masuk. Jadi ya udah kayak bangunan yang kelihatan aja. Kalau di bawah nggak masuk lah matahari. Gelap banget. Gelap banget. Itu Gelap banget. gua gelap banget ya, di atas malah masuk matahari nggak tahu. Tapi kalau sampai selok-selok juga takut nyasar anjing. Anjing, takut gua nyasar nggak bisa balik kan. Aneh ya, konyol. Konyol kan gua. Main masuk. Jadi menurut gua sih recommended sih kalau buat explore. Tapi menurut lu nih, lu percaya nggak sama hal yang kayak gitu? Kalau untuk saat ini sih jujur aja gue belum sih.
Kenapa belum? Belum tuh bukan berarti enggak ya, ya belum. Ya artinya mungkin suatu saat percaya. Tapi kalau untuk saat ini belum, karena gua masih belum nemuin hal yang memang menurut cukup untuk merubah keyakinan gua gitu. Jadi kayak misalkan mungkin kayak di video yang lalu itu kan kita ngelihat ada bayangan, gua juga nggak nyadar kan, ada tiba-tiba ada bayangan yang memang sih susah dijelasin, tapi menurut gua masih belum bisa merubah keyakinan gua. Karena gimana ya, banyak orang bisa ngomong gini kan, gua lihat ini, gua lihat itu, gimana tolak ukurnya gimana gitu. Iya, tolak ukurnya gimana? Kan terus gua percaya emang benar itu yang dia omongin, gimana coba. Tapi lu kan waktu itu pernah sama gua nih waktu kita jalan ke pulau kita kan naik mobil tuh, kita pernah disasapin. Pernah disasapin. Iya sih, nanti gua ada cerita juga. Jadi dulu tuh gua sama Mr. Pledge itu pernah ya mau liburan lah ke Pulau Dewata dulu. Jadi ada di daerah Jawa Timur lah. Di daerah Jawa Timur itu kita tuh masuk ke jalan yang balik lagi ke situ ya. Ya ada sih, gue juga banyak sebenarnya kisah-kisah kayak gitu, tapi masih belum cukup sih kalau menurut gue. Kalau gua nggak percaya karena hantunya tuh belum nampakin ke gua. Kalau hantunya udah nampakin berarti gua percaya gitu. Bisa. Kayak gitu. Ya jadi artinya banyak. Nanti mungkin kita di video selanjutnya, makanya pantengin terus channel kita di Barbar Juri. Kita akan ceritain pengalaman kita masing-masing, karena sebenarnya kita juga banyak cerita ya. Iya, banyak cerita. Cuma yang sekarang ingin kita bahas cuma BMC dulu aja. Masalahnya gini, kalau gue sebenarnya tuh suka nge-explore itu karena kalaupun ada kejadian aneh kerekam. Jadi nggak subjektif gitu. Aduh, maaf tadi kamera habis baterai itu, si kameramen bangsat biasa udah lihat-lihat. Hampunten atuh. Iya. Sampai mana tadi? Oh iya. Oh iya. Ya maksud gua lebih seneng direkam tuh karena iya biar nggak subjektif. Artinya kalau gua bilang wah waktu itu ngeliat pocong, gua waktu itu ngeliat kuntilanak, kan dari mana lu tahu gua nggak bohong atau enggak? Iya kan? Iya. Soalnya kan dasarnya kayak gini. Hantu itu terbentuk di dalam pikiran kita. Iya. Apa yang kita takutin ya jadinya begitulah, kayak gini lah. Karena kita sampai halusinasi. Dulu gua tuh dulu sempat jadi orang penakut tuh. Dulu Waktu SD. Jadi waktu SD tuh kebetulan jadi gua tinggal sama waktu SD ya SD-an tuh ibu gua kan di luar kota. Terus gua di rumah gua tuh sebelah nenek gua tuh cuma tinggal sama kakak gua waktu keadaan SMA masih kuliah, udah mau masuk kuliah. Namanya anak umur segitu kan masih main terus. Iya. Gua anak SD tinggalin terus anjing. Sampai malam gua ditinggalin. Jadi kan SD-nya masih takutan gitu. Jadi gua tuh dulu tuh pasti lu pada tahu, dulu ada video viral tuh kuntilanak merah sama. Ya, tahu. Anjing itu kuntilanak goblok banget yang editan kayak anjing gitu. Kuntilanak merah yang ada di mana? Lemari. Di lemari yang di atas itu ya. Gua tidur, nggak bisa tidur, benar gua nonton video itu, dan pas gua karena nggak bisa tidur kan gua suka agak melek-melek gitu kan. Iya. Pas nonton anjing ada kuntilanak merah anjing gua kaget nih, pas gua bangun apa koper anjing di atas lemari. Jadi artinya apa yang kita pikirin terus, ketika kita pikirin terus menerus jadi kita takut. Jadi apa yang kita lihat gitu Maka jadi kenyataan. jadi kayak gitu, padahal kagak anjing. Makanya gua kalau menurut gua kayak waktu itu gua liat pocong kayak gitu, bullshit lah. Ya gimana ngejelasinnya kalau misalkan keadaan lu lagi takut banget, terus lu lihat kresek putih digantung di pohon, lu bilang juga pocong anjing. Padahal bukan ya. Iya, karena lu lagi ketakutan aja. Makanya artinya banyak kisah-kisah mistis yang pernah kita alamin, tapi nggak semua gua ini tuh karena ya itulah nanti disebutnya kita subjektif juga. Subjektif. Soalnya katanya kan ada alamnya ya. Nanti next lah. Selanjutnya kita yang di part 2 itu. coba ada alatnya itu jadi elektromagnet radar gitu. Jadi barang-barang tuh ada
ada apa ya, ada kayak radiasinya. Manusia pun bisa dideteksi, jadi kayak ada termo apa ya, jadi kayak ada panasnya gitulah ya, yang kalau ada sesuatu itu dia akan bunyi. Nah masalahnya kalau kita simpen dan itu nggak ada apapun dan itu bunyi, berarti ada mau aura atau apapun itu, ya kan? Iya. Kayak gitu. Makanya nanti kita mau coba beli yang gituan untuk membuktikan. Karena tujuan dari channel ini sih sebenarnya itu membuktikan hal seperti itu. Bukan menantang tapi ingin membuktikan. Apakah juling itu memang ada? Atau enggak gitu. Atau enggak. Karena yang kita dengar ya cobalah lu pikirlah sekarang, dari 100% kejadian atau kisah mistis lu, berapa persen yang cerita teman lu? Paling kisah lu 1-2. Yang banyak kan kisah teman lu pernah lihat inilah, pernah gini lah, ya kan? Iya. Banyak kisah teman lu, sedangkan lu juga belum nggak tahu bener atau enggaknya. Sedangkan gua yang belum pernah ditampakkan, yang belum pernah ngerasakan kan aneh kan? Aneh. Jadi Waktu di segmen sebelumnya juga kan kita mencoba kan, iya, ingin membuktikan kayak gitu. Ya, gitulah, nanti biar kita di segmen berikutnya biar kita bahas. Komen makanya apa yang mau lu bahas biar nanti kita Bahas ya. kita wujudkan lah apa yang lu pingin. Ya balik lagi ke yang BMC tadi. Ya itulah, menurut gua nggak terlalu banyak kisah yang bisa diulik dari rumah sakit ini, karena sedikit juga sumbernya dan juga historinya nggak terlalu panjang. Tapi dengar gua kemarin mitosnya kata si Abah tuh. Jadi hantu di BMC itu bayi yang sedang mencari ibunya, mungkin kuntilanak. Gitu. Ya katanya sih gitu. Banyak ada salah satu artikel yang bilang jadi di BMC itu ada hantu anak kecil yang nyari ibunya katanya. Ya balik lagi ke katanya makanya susah sih hal mistis itu ya untuk dibuktikan tuh dibuktikannya karena banyak katanya. Jadi kita akan tetap mengulas semua info-info tentang mistis begitu, dan mungkin untuk BMC kali udah cukup juga ya, karena kurang bisa diulik sih di BMC itu. Paling ya ramenya juga karena kisahnya aja sih, karena artinya jadi ramenya itu karena kisah dan dari masyarakat dan karena kosongnya rumah sakit itu. Jadi bukan karena bekas apa dan bekas apa. Cerita dari orang-orang. Cerita dari orang yang gua menarik dan bisa enak diulik itu menurut gua tuh kayak yang bersejarah, kayak contohnya Lawang Sewu. Iya, Lawang Sewu ini penjara tuh yang sampai jongkok gitu ya. Iya, Lawang Sewu itu jadi mistis tuh karena satu dia dulunya penjara dan tempat penyiksaan Belanda dan juga zaman Jepang dulu. Jadi di situ tuh ada penjara yang jongkok, penjara jongkok. Jadi banyaklah kisahnya ketika penyiksaan dan lain-lain. Makanya nanti kalau kalian mau bahas tentang Lawang Sewu biar kita riset dan nanti kita bahas. Makanya komen ya kalau kalian mau. Dan jangan lupa di subscribe ya Brad. Jangan lupa subscribe karena gratis subscribe. Kita juga bikin konten kan buat kalian juga. Makanya dukung kita cuma dengan subscribe dan share aja lah video ini. Dan jangan lupa like dan komen. Oke Brad, mungkin segini dulu konten kita malam ini. Kita lanjut di part berikutnya ya. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye Sobat Jurik Nusantara.